Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 10 hari rasanya saya tidak muncul di YouTube saya ini karena sekarang ya maklum yang namanya cuaca ya bikin bener-bener gak enak badan. Terus kemarin juga saya sempat ke Jakarta beberapa hari, balik-balik dari Jakarta ke KL langsung greges alias lagi meriang. Ini suara saya juga mungkin agak serak-serak ya. Dan saya harap yang Anda semua nih nonton video ini dalam keadaan baik-baik aja dan sehat selalu. Amin. Ya, walaupun lagi suaranya serak gini dan lagi batuk, tapi rasanya nggak tahan gitu pengen ngomong tentang yang terjadi seputar kasus-kasus yang melibatkan orang Indonesia di Malaysia beberapa hari ini. Dan ini saya rangkum kejadiannya dalam sepekan ini ada apa aja ya. Kita mulai tanggal 18 November, seramai 44 pendatang asing tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Negeri Pahang di dua lokasi berasingan sekitar Kuala Lipis. Pengarah Imigresen Pahang yaitu Muhammad Hatta Kasim berkata, kesemua parti yang ditahan merupakan warga negara Indonesia. Mereka ditahan dalam serbuan operasi taringnya yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen dengan kerjasama dengan Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM. Mereka yang ditahan semua bekerja di tapak pembinaan. Hasil pemeriksaan mendapati semua yang ditahan masuk dan tinggal di negara ini tanpa pas atau permit yang sah dan juga tinggal lebih masa. Ketika serbuan dilakukan, terdapat beberapa orang pendatang asing yang mencoba melarikan diri karena panik takut ditangkap. Namun, usaha percobaan melarikan diri tersebut gagal setelah dikejar dan ditahan oleh anggota operasi. Kesemua warga asing dari Indonesia ini kemudian ditahan di depo imigresen Kemayan Bera untuk siasatan lanjut di bawah Section 6 dan juga Section 15 Akta Imigresen 1959-1963. Nah, setelah tanggal 18 November, kita ke tanggal 21 November 2023. Sebuah kabar bombastis yang saya dapat dari portal beritaharian.com.my. Judulnya, Sindikat Edar Syabu didalangi oleh lelaki Indonesia tumpas. Pihak kepolisian Kuala Lumpur menumpaskan satu sindiket pengedaran barang haram, yaitu syabu dalam sebuah serbuan yang dilakukan di kondominium yang terletak di Jalan Ampang. Pada operasi ini, polis mendapatkan dan juga menahan barang bukti yang jika ditotal bernilai 500.000 ringgit Malaysia. Wow, ini di luar Nurul ya. Dan dalang utama dari sindikat ini yaitu seorang lelaki warga negara Indonesia dan dia memiliki anggota 4 orang lelaki warga tempatan serta seorang wanita yang juga warga tempatan. Di lokasi penggerebekan ditemukan sebanyak 10 kg syabu yang bernilai sekitar 340.000 ringgit dan barang sitaan lainnya ada 3 buah mobil yang dipakai mereka untuk mengedarkan narkoba ini di sekitaran Kuala Lumpur. Menurut polis, 10 kg syabu ini jika dipakai bisa dikonsumsi oleh sebanyak 20.000 orang dalam waktu yang bersamaan. Aduh, ini kalau saya bayangin ya, 10 kg syabu dibagikan ke 20.000 orang, ini nggak cukup satu stadion itu ini bisa ngefly semua bareng-bareng. Duh, nggak ngerti lagi deh. Selanjutnya di tanggal 22 November dari laman website majority.com.my ada berita mengenaskan dengan judul Kes Kasih Aulia Meninggal di Tasca. Pengasuh warga Indonesia tak mengaku salah. Dan setelah saya baca-baca, kasusnya ini sebenarnya panjang banget ya. Ini tapi saya persingkat aja ceritanya. Jadi tanggal 22 November kemarin di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya Selangor, seorang wanita orang Indonesia bernama Ibu Mulyati Kalim, dia berusia 51 tahun. Dia didakwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya seorang bayi perempuan berusia 2 bulan yang bernama Kasih Aulia Faizul. Ibu Mulyati ini dituduh telah mengabaikan bayi itu dengan meninggalkannya tanpa pengawasan sehingga membawa bayi itu kepada kematian. Kejadiannya di sebuah Tasca di Damansara pada bulan Oktober kemarin. Yang mana setelah diselidiki, Tasca ini pun ternyata Tasca ilegal yang tidak ada izin operasinya. Aduh, ini berat banget ya kasusnya nih. Jadi ini owner Tascanya ini menurut saya juga harus dituntut ya dan didakwa juga karena selain dia membuat sebuah Tasca ilegal dan dia juga yang memberikan pekerjaan kepada si ibu itu untuk menjaga anak. Jadi ya jangan dia mau untungnya aja, begitu ada masalah malah
semua tanggung jawabnya ditimpahkan ke pekerjanya yang warga asing ini. Karena yang namanya jaga baby ini kan harus banyak-banyak sabar dan harus kuat mental dan fisik juga. Dan memang menurut saya ya sebaik-baik penjagaan ya kita sendiri nih sebagai ibunya yang menjaga anak kita. Masalah kita ini harus kerja, ya memang harus berkorban ya salah satunya, karena pekerjaan itu bisa dicari lagi, tapi nyawa yang sudah hilang mau cari di mana coba. Dan yang pasti salam takziah ya untuk ibu bapak dari baby Kasih Aulia ini, semoga diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Dari berita duka cita kita ke berita selanjutnya. Pada tanggal 26 November dari Facebook resmi Immigration Malaysia dengan judul Immigration Gempur Pusat Urut di Kompleks Membeli Belah di Johor. Sepasukan pegawai dari bahagian penguat kuasa Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor membuat serbuan di beberapa kedai pada jam 1.30 petang. Pada penangkapan ini, Immigration telah menahan seorang lelaki tempatan yang dipercayai menjaga tempat urut itu, serta juga turut ditahan 36 warga asing yang menjadi pekerja tukang urut di kedai tersebut. Dari 36 orang itu, ada 10 orang itu orang Indonesia. Kesemua mereka yang ditahan itu dipercayai dan telah melakukan kesalahan di bawah Section 6, Section 16 Akta Immigration dan juga peraturan-peraturan Immigration. Sedangkan yang seorang warga tempatan itu ditahan dan dituntut di bawah Section 56 Akta Immigration karena melindungi warga asing yang melakukan kesalahan. Oke, itu tadi adalah beberapa kasus-kasus dan juga berita yang melibatkan orang Indonesia di Malaysia ini. Dari sebuah berita, dari sebuah kisah seseorang, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa jangan sampai kita yang menjadi orang yang diberitakan di kasus-kasus tersebut. Jaga diri kita, jaga keselamatan kita demi orang-orang yang kita sayang yang ada di Indonesia. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.